balik lagi di Envy Talk bersama saya Nadlia. Kali ini kita kedatangan tamu nih, kedatangan teman dari Universitas Pakuan, yaitu Hendra Lesmana. Ya. Boleh saya hello dulu ke teman-teman? Halo, saya Hendra Lesmana, mahasiswa aktif semester 7 di Prodi Biologi Fakultas MIPA Universitas Pakuan. Sekarang menjabat juga sebagai koordinator divisi konservasi di Himpunan Mahasiswa Biologi Helianthus untuk kepengurusan tahun 2022. Oke, berarti kegiatan utamanya di himpunan ya sekarang ya. Ya. Selain itu ada lagi? Selain itu di luar kampus saya juga aktif sebagai anggota Gerakan Pramuka di Saka Bakti Husada Balai Besar Kesehatan Ciloto di Cianjur, Kak. Dua-duanya ini sama-sama tentang pegiat lingkungan juga ya berarti ya? Iya. Kali ini kita di bulan November terutama kita ini punya hari-hari penting terkait dengan lingkungan. Yang pertama itu di tanggal 5 ada Hari Peringatan Cinta Puspa dan Satwa Nasional atau HCPSN. Di tanggal 21 November itu ada Hari Pohon Internasional, dan tanggal 28 November nanti itu ada Hari Menanam Pohon. Nah, di sini tuh kita untuk memperingati hari-hari tersebut ya, bersama dengan Hendra. Oke, Hendra, bisa diceritain sedikit pengalaman paling menarik selama Hendra menjabat di himpunan maupun di pramuka terkait dengan lingkungan tuh apa aja? Mungkin bisa dibagikan kepada teman-teman. Untuk pengalaman paling menarik dari dua kegiatan tersebut, yang paling berkesan bagi saya itu ketika dua kegiatan tersebut saya gabungkan dalam satu kegiatan bersama, Kak. Jadi kita pernah melaksanakan penanaman pohon di area kaki Gunung Gede Pangrango. Itu, Kak. Di situ ada penanamannya juga? Ya, dalam upaya reforestasi area kawasan konservasi. Bagi Hendra sendiri, definisi hutan menurut Hendra itu apa sih? Kalau menurut Hendra nih ya, bisa dibagiin kepada teman-teman. Kalau bagi saya hutan itu suatu area yang memang didominasi oleh pepohonan, tetapi di dalamnya terdapat keterkaitan antara lingkungan dan makhluk hidup lainnya, terutama penghuni hutan, bisa tumbuhan ataupun hewan yang berkesinambungan satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Artinya kalau di hutan itu istilahnya kita tidak bisa hanya melihat satu faktor atau sebagian saja, kita harus melihat hutan itu istilahnya secara keseluruhan gitu ya, Kak, sebagai suatu sistem yang memang berkesinambungan satu sama lain. Oke. Dari kegiatan yang udah Hendra lihat langsung nih ke lapangan, ya, hutan yang sudah pernah Hendra kunjungin itu fungsinya sudah sesuai atau belum nih menurut Hendra? Berhubungan dengan fungsi-fungsi hutan mungkin bisa dijelaskan dulu ke teman-teman itu apa aja, lalu bisa kaitkan dengan kegiatan yang sudah pernah Hendra lakukan. Ya, berhubungan dengan kegiatan yang saya laksanakan itu terkait dengan reforestasi atau dengan penanaman kembali di hutan, Kak. Berarti hutan yang saya datangi dalam kegiatan-kegiatan tersebut memang fungsinya sudah mungkin sebagian rusak atau ada yang memang sudah tidak ada tutupan pohon sama sekali. Untuk fungsi hutan itu sendiri yang paling utama itu sebagai biomasa terbesar maksudnya di daratan ya, Kak. Kemudian juga pohon yang paling dikenal masyarakat mungkin sebagai penyerap karbon di daratan. Selain itu pohon juga terutama ekosistem hutan berperan sebagai daerah resapan air yang sangat baik, terutama di kawasan yang memang masih memanfaatkan air di dalam tanah. Oke, jadi itu hutan itu penting ya untuk keberlangsungan kehidupan kita ya. Iya, Kak. Oke. Nah, sedikit informasi nih buat teman-teman juga, Indonesia sendiri merupakan negara yang memiliki hutan hujan tropis yang sangat luas setelah Brazil nih. Keren banget ya. Ya. Nah, untuk yang sudah pernah Hendra kunjungin hutan Pangrango ya? Ya, di kawasan itu Gede Pangrango. Keadaan di sana gimana? Bisa diceritain mungkin? Untuk hutan yang saya di lokasi tempat saya berkegiatan, terutama di kawasan hutan Gunung Gede Pangrango, itu kalau yang masih masuk kawasan konservasi, Kak, terutama di daerah yang sudah masuk Taman Nasional itu
bisa disebut masih dalam kondisi yang cukup baik, meskipun di dalamnya terdapat ya beberapa kegiatan manusia yang memang dapat mengurangi fungsi dari hutan tersebut, Kak. Nah, kalau yang paling memprihatinkan itu tentu di daerah yang bersinggungan dengan pemukiman masyarakat. Nah, di satu sisi masyarakat juga menggantungkan kehidupannya di area-area tersebut, seperti lahan-lahan untuk berkebun, maupun memang masyarakat yang punya sumber penghasilan dari hasil hutan. Tapi jika kita lihat ada beberapa praktik yang memang cukup destruktif, Kak, untuk hutan itu, seperti penebangan liar. Dan penebangan liar ini bahkan tidak bertujuan untuk mengambil hasil pohonnya, kadang memang untuk membuka lahan untuk perkebunan. Nah, upaya saya di lokasi tersebut di sekitar kawasan Taman Nasional Gede Pangrango itu sekaligus untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai fungsi hutan, dan insya Allah kedepannya ingin memberikan juga istilahnya pandangan tentang bagaimana cara masyarakat bisa memanfaatkan hutan secara berkesinambungan. Seperti itu. Keren banget. Itu salah satu kegiatan dari himpunan maupun pramuka? Ya, dua-duanya, Kak, saya upayakan supaya dua kegiatan yang saya ikuti ini bisa berkolaborasi, Kak, untuk mencapai tujuan tersebut. Wow, keren banget ya Hendra ini. Hendra dan teman-teman keren banget. Ya, Kak, terutama teman-teman saya. Nah, seperti yang kita tahu nih, kan ada istilah-istilah kayak negatif sih sebenarnya, lebih ke arah sana. Istilah degradasi dan deforestasi sendiri. Nah, menurut Hendra nih, dari hutan yang sudah pernah Hendra kunjungi, itu sudah mengalami hal tersebut atau belum? Kalau melihat secara langsung kejadian deforestasi ataupun degradasi, nah yang paling mudah terlihat itu deforestasi, ya, Kak. Misalkan contohnya bisa kita lihat saja lah, ada tegakan yang tumbang atau dalam artian secara disengaja gitu ya, ataupun ada bentuk kerusakan hutan itu misalnya mudah lah jika dilihat. Nah, yang paling menurut saya sulit untuk dikenali itu degradasi, Kak. Kadang dampaknya itu seperti tidak secara langsung bisa dilihat, bisa secara perlahan dan lama kelamaan. Degradasi hutan itu bisa istilahnya menyebabkan deforestasi juga, karena hutan yang kehilangan fungsinya. Kalau mungkin secara definisi sendiri saya mengacu kepada peraturan menteri dan juga pengertian yang dikeluarkan oleh konvensi PBB mengenai perubahan iklim. Itu bisa dilihat dari persentase tutupan yang ada pada suatu area hutan. Nah, area hutan itu bisa didefinisikan sebagai suatu hutan itu satu unit area hutan itu sebagai area yang luasnya 6,25 hektar dengan pohon yang berusia dewasa memiliki tinggi lebih dari 5 meter dan juga memiliki tutupan kanopi lebih dari 30%. Berarti bisa dikatakan jika hutan yang sudah mengalami deforestasi itu satu unit area hutan yang tutupannya itu sudah berkurang dari 30%. Sedangkan jika hutan yang memang tutupannya masih dalam cakupan 30% tapi memiliki fungsi yang terganggu atau fungsi yang mengalami kerusakan, itu baru dikatakan sebagai degradasi. Seperti itu, Kak. Kalau menurut definisi. Kan ada juga nih dari statement dari Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK, Indonesia telah menurunkan 75,03% dari 629 hektar pada tahun 2015 menjadi 115 hektar pada tahun 2020. Itu kan angka yang lumayan ya. Itu kurang lebih luasan arealnya seperti itu. Kan itu kan untuk persentasenya sendiri udah lumayan banget nih. Terus menurut Hendra itu gimana tanggapannya selaku pegiat lingkungan? Kalau bagi saya sendiri yang memang dalam kegiatan itu istilahnya bersinggungan dengan masyarakat, bersama-sama dengan masyarakat, kalau melihat angka penurunan angka deforestasi sebanyak lebih dari 70% tersebut,
tentu istilahnya menjadi angin segar Kak bagi kami istilahnya yang di lapangan bersama-sama untuk menjaga kelestarian hutan. Dalam kurun waktu 5 tahun bisa mengurangi tingkat deforestasi hingga 75%. Itu merupakan suatu pencapaian yang baik menurut kami. Tapi perlu dilihat juga bahwa di satu sisi masih ada berarti 25% yang belum istilahnya gimana? Yang tingkatnya belum diturunkan. Berarti kita nggak boleh terlena nih, masih ada 25% lagi yang harus diupayakan agar menjadi 100% gitu. Betul Kak, seperti itu. Berarti meskipun kita sudah bisa mencapai tingkatan 75% penurunan dalam 5 tahun, upaya tersebut masih harus persentase tersebut masih harus tetap meningkat, dan berarti upayanya masih harus tetap ditingkatkan, dan justru angka tersebut jangan sampai membuat kita menjadi berleha-leha, justru harus membuat kita lebih bersemangat dan lebih termotivasi untuk lebih menggiatkan kembali upaya pelestarian hutan Kak, seperti itu. Iya, pokoknya jangan terlena dengan, kalau bisa jangan terlena dengan wah kita tinggal 25% lagi. 25% lagi itu PR yang lumayan besar ya. Iya Kak, seperti tapi itu. Alhamdulillahnya memang 75% itu sudah berhasil diturunkan tingkat deforestasinya. Oke, langkah sebagai anak muda nih Hendra dan teman-teman untuk menjaga hutan, untuk membantu mencapai di 25% itu apa yang kira-kira mungkin ada program-program baru dari teman-teman di Universitas Pakuan di divisi Hendra mungkin? Nah, kalau untuk khususnya bidang atau cakupan yang kami hadapi itu kan lebih ke pelibatan masyarakat ya Kak dalam pelestarian hutan. Nah mungkin banyak dari sumber-sumber kalau upaya pelestarian di memang area hutan yang sebagai suatu area konservasi itu sudah banyak ya Kak upaya pelestarian hutannya, dan sekarang pun masih sangat berkembang. Nah di yang saya ingin upayakan tersebut agar upaya-upaya ini bisa melibatkan masyarakat begitu Kak. Baik jadi di satu sisi mungkin para akademisi yang sedang berupaya dalam upaya konservasi hutan ini bisa tetap melanjutkan upayanya di bidang yang dikuasainya. Nah dan juga saya ingin istilahnya memberi masukan ya Kak, supaya pelibatan dalam masyarakat ini lebih digiatkan. Di satu sisi yang menyebabkan kerusakan hutan itu sendiri kan tidak jauh pasti masyarakat di sekitar area hutan, ataupun misalkan ada proyek ataupun ya mungkin beberapa istilahnya proyek pembangunan ya Kak yang dapat memberikan dampak kepada hutan, itu juga kan berdampak langsung kepada masyarakat, dampak negatifnya. Nah dalam pelibatan masyarakat ini seharusnya kita punya sumber daya yang sangat tinggi gitu Kak, untuk SDM yang cukup banyak untuk melibatkan masyarakat secara luas, terutama di area yang saya berkegiatan sendiri di kawasan Gunung Gede Pangrango itu sudah banyak baik yang baru ataupun yang sudah dari lama itu terbentuk organisasi-organisasi relawan yang memang memiliki kepedulian langsung kepada kelestarian alam di kawasan Gede Pangrango. Selain itu karena Gede Pangrango sendiri termasuk suatu kawasan yang paling sering dikunjungi oleh wisatawan, di sana juga sudah terbentuk koperasi yang memang menaungi penyedia jasa-jasa wisatawan terutama di area Gede Pangrango tersebut Kak. Nah kalau yang saya lihat sendiri ternyata dari masyarakat sendiri sudah mulai ada kepedulian Kak tentang kelestarian hutan tersebut. Contohnya yang saya lihat itu ketika misalkan masyarakat yang menyediakan jasa wisata ini di ekowisata di ekowisata ini biasanya kan mengantar kalau pengunjung yang paling sering itu kan pendaki ya Kak. Misalnya mengantar pendaki yang akan pergi ke Gunung Gede. Nah di sepanjang jalan itu penyedia jasa wisata yang sudah mengenali istilahnya tanaman invasif Kak di kawasan Gede Pangrango itu, mereka udah punya inisiatif supaya memangkas tanaman yang memang lama-kelamaan kalau invasif di TNGP itu banyak yang pertumbuhannya itu cukup cepat. Nah, dan saya juga melihat ada inisiatif dari penyedia jasa wisata tersebut untuk istilahnya
mengurangi ataupun mencabuti spesies tanaman yang memang invasif tersebut, dan tentunya menjaga kelestarian di kawasan Gede Pangrango. Terkait menanam pohon nih, kan kalau misalkan kita melakukan penanaman pohon itu kan oke, sekedar menanam, habis itu berkegiatan, yang penting kegiatannya jalan nih. Terus untuk upaya kedepannya lagi kan nggak ada, nggak ada keterlanjutan lagi kan. Terus bagi Hendra nih, untuk Hendra dan teman-teman, PR-nya tuh apa sih agar keberlanjutan itu terus menerus gitu, nggak cuman selesai nanam ya udah kita pulang gitu. Nah, ini juga menjadi salah satu kekhawatiran kami selaku penggiat, istilahnya minimal sebagai masyarakat yang peduli terhadap kelestarian lingkungan. Kadang ada kejadian di mana penanaman pohon itu yang dilaksanakan secara seremonial dengan jumlah misalkan yang beribu-ribu pohon ya Kak, seperti itu, tanpa melihat ataupun punya persiapan yang cukup untuk melaksanakan penanaman pohon. Yang mungkin bisa dilihat apakah yang pertama mungkin bisa dilihat itu apakah pohon yang ditanam ini endemik di daerah sana atau bukan, dan juga bisa dilihat dari ekofisiologi pohonnya sendiri apakah bisa tumbuh di sana atau tidak. Nah, sering dijumpai juga Kak acara-acara penanaman pohon yang seremonial tersebut dari sejumlah pohon yang ditanam misalkan. Nah, misalkan hampir dari separuhnya atau setengahnya itu banyak yang tidak tumbuh sampai punya tegakan misalkan di atas 5 meter ataupun dalam kurun waktu 3 tahun saja Kak, ada beberapa pohon yang memang sudah tidak tumbuh. Nah, istilahnya kan kalau masyarakat di sana ya Kak, menyebutnya kan kalau menanam pohon saja anak TK pun bisa gitu. Betul. Nah, yang perlu dilakukan oleh kita kalau memang benar-benar peduli itu menanam pohon sekaligus memastikan kalau pohon tersebut bisa tumbuh jadi pohon yang dewasa. Nah, itu menjadi PR ya kan? Itu yang menjadi PR-nya. Nah, kebetulan di penanaman terakhir, di proyek penanaman terakhir diikuti oleh sekitar beberapa gerakan pramuka yang tersebar di Jabodetabek dan juga Jawa Tengah, dan juga dari rekan-rekan kami di HMB Helianthus. Kami melaksanakan pendakian dengan tema edukasi lingkungan, di mana selama pendakian ini peserta diberi edukasi mengenai keanekaragaman hayati dan juga mengenai fungsi hutan. Dan juga kalau kita lihat kalau di pendakian itu kan kalau kita setiap melewati vegetasi atau setiap melewati jenis hutan itu pasti terlihat ya Kak perbedaannya. Nah, sekaligus memberikan edukasi mengenai hal tersebut juga. Ditambah sebelum melaksanakan pendakian di kaki gunungnya kita melakukan penanaman Kak, dibarengi dengan komitmen dalam 3 tahun dalam 3 tahun ke depan. Jadi bentuknya itu seperti adopsi pohon Kak. Misalkan satu petak ini isinya berapa pohon ditanam oleh misalkan saya dari HMB Helianthus, dan petak berikutnya misalkan dari teman-teman misalkan yang dari Poltekkes waktu itu misalkan yang ikut melaksanakan penanaman juga. Nah, diberikan komitmen dalam 3 tahun ke depan itu harus tetap ada monitoring dan memastikan pohon tersebut tumbuh Kak. Ya seperti berarti itu. Solusinya adalah monitoring Kak menurut saya. Jadi jadwalnya pun diatur dalam 3 bulan sekali kami melaksanakan monitoring ke area penanaman yang sebelumnya dilakukan dan melihat apakah pertumbuhannya baik atau tidak. Dan sejauh ini dan memang lokasi yang ditanam, lokasi tempat kita penanaman pun dipilih sebaik mungkin supaya bisa pohon-pohon yang ditanam ini bisa tumbuh dengan baik ya Kak. Jadi kalau dalam kita itu kegiatannya waktu itu di bulan Juli. Kalau sampai sekarang kurang lebih sudah monitoring sebanyak 2 kali, itu kondisi pohonnya baik semua Kak. Dari 100% yang baik itu bisa dipersentasikan berapa? Kalau dihitung secara langsung dari jumlah kita belum bisa memastikan ya Kak. Tapi kalau diperkirakan sekitar 80 sampai 85% pohon yang kita tanam sampai 6 bulan sekarang tumbuh dengan baik sih Kak. Dan sisanya pun bukan berarti pohonnya mati, tapi kalau di hasil monitoring yang kami lakukan itu mengalami stres Kak. Mungkin bisa diakibatkan karena beberapa pohon itu ditanam di area yang memang cukup gersang Kak sebelumnya, dan juga sangat rawan
terkikis ya Kak lapisan tanahnya. Nah di sana kami juga mengupayakan beberapa ada yang dipindah di area penanamannya, beberapa ada yang dipindah. Namun sebagian lagi ada yang tetap ditanam, namun kami tambahkan pupuk yang organik, pupuk kompos seperti itu. Dan kalau pohon-pohon yang lain alhamdulillah tumbuh dengan baik sampai sekarang. Konsistensi sih itu yang penting. Betul, untuk penanaman ya. Iya. Solusi sih kalau kayak gitu ya. Iya Kak. Menurut kamu nih, solusi selain penanaman untuk menjaga kelestarian hutan tuh apalagi sih? Apalagi kamu yang sebagai anak muda nih, generasi penerus bangsa. Kalau bilang win-win solution kan harus ada dua pihak ya Kak? Iya betul. Mungkin di satu sisi alam bisa lestari dan kita juga mungkin kalau yang sering bersinggungan dengan alam tuh ya kemajuan peradaban mungkin ya Kak. Mungkin kemajuan bisa tetap berjalan, alam juga bisa tetap lestari. Solusi bagi saya sih ya memang kalau berpikir mengenai teknis mungkin banyak ya Kak solusi yang ditawarkan yang bisa menawarkan perubahan secara langsung. Mungkin secara tertulis solusi tersebut bisa dilakukan, tapi kalau kita lihat realitanya kan banyak beberapa aspek misalkan dari sosial ataupun dari ekonomi yang misalnya belum bisa memenuhi solusi-solusi tersebut. Jadi mungkin solusi yang bisa saya tawarkan, solusi yang tidak singkat, itu tetap itu sih Kak yang meningkatkan kesadaran di masyarakat pastinya. Inovasi-inovasinya harus ada di sana, mengedukasi masyarakat secara apa, misalkan melalui apa, media apa, inovasinya dilaksanakannya di sana supaya tersampaikan dengan baik. Oke, inspiratif sekali ya teman-teman. Hendra ini mungkin bisa dicontoh bagi anak-anak muda di seluruh Indonesia. Hendra ini menjadi perwakilan kalian dalam menjaga dan meningkatkan kesadaran akan lingkungan, terutama di hutan ya. Oke, inspiratif sekali. Terima kasih Hendra untuk hari ini berbagi ilmunya bersama teman-teman Envy Talk. Jangan kapok main ke sini ya. Kapan-kapan kita berbincang-bincang lagi nih. Baik. Mungkin nanti monitoring setelah bulan November ini mungkin nanti bisa ajak teman-teman dari. Wah, boleh kapan-kapan ya. Boleh, nanti tanggal 28 juga kan nanti akan ada penanaman pohon. Mungkin nanti Hendra akan menjalankan kegiatan ini bersama teman-teman. Kalau di kondisi sekarang mungkin belum bisa memungkinkan gitu. Ya Kak. Mungkin dengan ada duka juga kan di daerah Cianjur. Gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa di subscribe channelnya Pilih Green Network dan juga di komen ya, jangan lupa. Teman-teman, terima kasih ya.